Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika memasuki usia senja, ketenangan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Namun ada satu tipe orang yang, tanpa kita sadari, dapat menguras energi dan merampas ketentraman itu, yaitu si pengeluh. Orang yang selalu melihat sisi buruk setiap kejadian, yang tidak pernah puas, dan terus-menerus memindahkan beban emosinya kepada kita. Bila Bapak dan Ibu terlalu sering berdekatan dengan tipe seperti ini, hati pelan-pelan bisa ikut lelah tanpa disadari. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton dari mana saja. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin tinggal di luar negeri? Silakan tulis daerah asal di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan mempererat kebersamaan. Terima kasih sudah hadir dan membersamai pembahasan yang penting ini. Kembali kepada tipe pengeluh, orang seperti ini biasanya datang dengan cerita yang sama setiap hari. Selalu ada yang salah, cuaca terlalu panas, harga terlalu mahal, anak kurang perhatian, tetangga tidak ramah. Padahal belum tentu semua keluhan itu benar, tetapi ia terbiasa melihat dunia dari sisi gelap. Bila Bapak dan Ibu terus mendengarkan, lama-lama kondisi hati ikut tertarik ke bawah, dan energi positif kita terkuras sedikit demi sedikit. Saya pernah mendengar kisah Bu Aminah, 67 tahun, yang memiliki sahabat lama bernama Rina. Awalnya hubungan mereka sangat dekat. Namun semakin hari, Bu Aminah merasa tubuh dan batinnya cepat lelah setiap kali mendengar cerita Rina. Setiap pertemuan selalu diisi keluhan tentang suami, cuaca, cucu, dan kesehatan. Sampai suatu hari Bu Aminah berkata pelan, "Setiap pulang dari rumah Rina rasanya napas saya pendek, seperti ikut membawa beban yang bukan milik saya." Sejak menjaga jarak, pikirannya jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan keluhan orang lain. Tetapi ketika keluhan itu datang terus-menerus dan tidak ada keinginan untuk berubah, maka itu bukan lagi bentuk kedekatan, melainkan beban emosional. Di usia senja, memilih lingkungan yang sehat bukan egois. Itu adalah bentuk menjaga diri agar hati tetap stabil dan bahagia. Jika Bapak dan Ibu bertemu tipe pengeluh seperti ini, batasilah diri dengan lembut. Dengarkan secukupnya, alihkan pembicaraan, atau beri jarak yang sehat. Usia tua terlalu berharga untuk dihabiskan dalam suasana hati yang berat. Hidup yang tenang dimulai dari keberanian memilih orang yang pantas berada di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe orang kedua yang perlu dihindari agar hidup di usia senja tetap tenang adalah si pembawa drama. Ini adalah orang yang selalu menjadikan masalah kecil terasa seperti badai besar. Sedikit salah paham jadi pertengkaran panjang. Sedikit ucapan jadi bahan cerita kemana-mana. Dan ketenangan yang sudah susah payah kita bangun bisa hilang, hanya karena emosi yang tidak stabil. Orang seperti ini biasanya sulit memisahkan perasaan dari kenyataan. Ada masalah sedikit, langsung diambil hati. Ada ucapan ringan, langsung disimpan sebagai luka. Dalam hitungan menit, suasana yang tadinya damai berubah menjadi tegang. Ketika kita berada di sekitar mereka, hati kita ikut terseret naik turun seperti ombak. Padahal di usia senja, yang kita butuhkan justru ketenangan, bukan drama yang tidak pernah selesai. Saya teringat kisah Pak Herman di Bandung. Beliau bercerita bahwa tetangganya, Bu Desi, selalu datang membawa cerita penuh konflik. Tentang menantu yang tidak sopan, cucu yang tidak perhatian, dan saudara yang dianggap iri. Setiap pertemuan menjadi ajang curahan emosi yang melelahkan, sampai suatu hari Pak Herman berkata, "Saya sadar, hidup saya terasa lebih berat bukan karena masalah saya sendiri, tapi karena saya ikut membawa masalah orang lain." Sejak memberanikan diri menjaga jarak, tidurnya lebih nyenyak dan pikirannya jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu, tipe pembawa drama ini sering terlihat hangat dan dekat di awal. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, batin kita bisa terkikis sedikit demi sedikit. Drama membuat pikiran tidak tenang, tubuh cepat lelah, dan hubungan keluarga ikut terdampak. Hidup yang seharusnya sederhana justru menjadi rumit karena ikut terseret dalam konflik yang bukan milik kita. Cara terbaik untuk menghadapi tipe ini adalah membatasi interaksi secara sehat. Tidak perlu memusuhi, cukup tidak ikut larut. Dengarkan seperlunya, jangan menambahkan bahan bakar, dan jangan membawa masalah itu masuk ke hati. Dengan menjaga jarak yang tepat, kita bisa tetap menjaga silaturahmi tanpa kehilangan ketentraman.
Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga agar mereka juga lebih bijak menjaga ketenangan di usia senja. Dan bila berkenan, subscribe Suara Senja TV agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya yang menenangkan hati dan membuka wawasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe ketiga yang perlu dihindari agar hidup di usia senja tetap tenang adalah si pengatur. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengontrol cara kita hidup, cara kita berpikir, bahkan cara kita mengambil keputusan. Di usia senja, kita tidak lagi membutuhkan tekanan seperti ini. Kita membutuhkan ruang untuk menjadi diri sendiri. Tipe pengatur biasanya terlihat perhatian di luar, tetapi sebenarnya mereka sulit menerima bahwa setiap orang punya cara hidupnya masing-masing. Mereka merasa paling benar, paling tahu, dan paling paham apa yang kita butuhkan. Padahal hidup di usia senja justru merupakan kesempatan bagi kita untuk menentukan ritme sendiri. Kapan ingin beristirahat, kapan ingin beraktivitas, dan bagaimana menikmati hari dengan sederhana. Saya teringat kisah Butari, 70 tahun, yang tinggal tidak jauh dari rumah keponakannya. Keponakannya sangat sayang kepadanya, tetapi sayangnya terlalu banyak mengatur. Dari cara berpakaian, makanan apa yang boleh dimakan, sampai bagaimana Butari harus menghabiskan waktu. Kalau saya ingin jalan pagi sendiri, dia melarang. Kalau saya ingin masak makanan kesukaan, dia bilang itu tidak sehat, ujarnya sambil tersenyum lelah. Lama-lama Butari merasa seperti tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja kebebasan kecil adalah kebahagiaan besar. Kita mungkin tidak lagi sekuat dulu, tetapi kita tetap berhak menentukan apa yang membuat hari terasa ringan dan bermakna. Ketika ada orang yang terlalu mengatur, kita bisa merasa terjebak, tertekan, bahkan kehilangan harga diri. Hidup yang seharusnya tenang berubah menjadi penuh batasan yang tidak perlu. Cara terbaik menghadapi tipe pengatur bukan dengan marah, tetapi dengan memberi batas secara lembut dan tegas. Kita bisa mengucapkan, "Terima kasih sarannya, tapi saya ingin melakukannya dengan cara saya." Kalimat sederhana ini cukup untuk mengingatkan mereka bahwa kita tetap memiliki kendali. Tidak semua orang akan langsung mengerti, tetapi batasan kecil yang konsisten akan membuat hidup kita jauh lebih lapang. Usia senja seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil perjalanan panjang hidup, bukan untuk kembali dikendalikan oleh orang lain. Pilih lingkungan yang memberi ruang bagi Bapak dan Ibu untuk bernapas, berpikir, dan menentukan pilihan sendiri. Karena ketenangan itu tumbuh ketika kita merasa dihargai sebagai diri kita apa adanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe keempat yang perlu kita hindari agar hidup tetap tenang di usia senja adalah si penyebar energi negatif. Ini adalah orang yang setiap kehadirannya membuat suasana berubah muram. Mereka mungkin tidak marah, tidak mengeluh secara langsung, tapi cara berbicaranya selalu penuh pesimisme, kecurigaan, dan prasangka buruk terhadap apapun. Lama-lama, kita ikut terseret dalam pola pikir yang melelahkan. Orang seperti ini sering mengatakan hal-hal yang membuat hati tidak tenang. Misalnya, zaman sekarang semua orang tidak bisa dipercaya, atau hati-hati, nanti kamu ditipu, atau lebih baik jangan dekat dengan orang itu, pasti ada maunya. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar kecil, tetapi bila didengar terus-menerus, hati kita bisa ikut dipenuhi kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Saya teringat kisah Pak Seno, 72 tahun, yang dulu sangat ceria dan mudah bergaul. Namun setelah sering berkumpul dengan seorang tetangganya yang suka berpikir negatif, perlahan sikap Pak Seno ikut berubah. Ia mulai curiga pada orang, mudah gelisah, bahkan menghindari kegiatan sosial. Sampai suatu hari cucunya berkata, "Kakek kok sekarang beda ya, tidak seperti dulu." Saat itu Pak Seno tersadar bahwa dirinya ikut terpengaruh oleh energi negatif orang lain. Bapak dan Ibu, hati di usia senja sangat sensitif. Sedikit saja pikiran negatif bisa membuat tubuh ikut lelah dan perasaan menjadi turun. Kita membutuhkan lingkungan yang cerah, bukan yang membuat langkah terasa berat. Itulah mengapa penting untuk mengenali siapa saja yang memengaruhi suasana hati kita. Bukan berarti kita harus memutus hubungan dengan orang yang berpikir negatif. Tetapi kita bisa mengatur jarak yang sehat, tidak terlalu lama terlibat dalam pembicaraan yang penuh kecemasan. Kita bisa mengalihkan topik, atau cukup mendengarkan tanpa membawa pulang energinya.
Ketika kita memilih lingkungan yang lebih positif, hati kita akan lebih cepat pulih dan lebih mudah merasakan ketenangan. Jika Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga, agar mereka juga bisa menjaga ketenangan di usia senja. Dan bila berkenan, subscribe Suara Senja TV, supaya Bapak dan Ibu selalu mendapatkan video terbaru yang menenangkan dan memberi wawasan hidup yang bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tipe kelima yang perlu dihindari agar hidup di usia senja tetap tenang adalah si manipulatif emosional. Ini adalah orang yang sering membuat kita merasa bersalah, meski sebenarnya kita tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka pandai memainkan kata-kata sehingga hati kita jadi ragu, tidak enak, dan mudah goyah. Bila kita tidak berhati-hati, kita bisa hidup dengan perasaan tertekan tanpa sebab yang jelas. Tipe manipulatif emosional biasanya tidak berbicara kasar. Justru mereka menggunakan bahasa halus tetapi dengan nada yang membuat kita merasa berkewajiban melakukan sesuatu untuk mereka. Misalnya, "Ya sudah, kalau kamu sibuk, tidak apa-apa. Saya urus sendiri meski saya tidak sanggup." Atau, "Saya pikir kamu sudah tidak peduli lagi." Kalimat-kalimat seperti ini membuat hati langsung ciut dan muncul rasa bersalah yang sebenarnya tidak perlu. Saya teringat kisah Bulia 68 tahun yang sering merasa bersalah terhadap adik perempuannya. Setiap kali Bulia tidak bisa memenuhi permintaan kecil, adiknya langsung berkata, "Kamu kan sudah tua, harusnya lebih pengertian." Padahal permintaannya sering tidak masuk akal. Lama-lama Bulia kehilangan kebahagiaan karena terus merasa tidak pernah cukup baik. Setelah ia belajar membedakan rasa peduli dan rasa terpaksa, barulah hidupnya terasa lebih bebas. Bapak dan Ibu, manipulasi emosional adalah permainan halus yang sering tidak kita sadari. Orang seperti ini membuat kita bertindak bukan karena keikhlasan, tetapi karena rasa bersalah. Dan ketika hidup dijalani dalam tekanan seperti ini, hati lambat laun bisa lelah. Di usia senja, kita sudah melalui begitu banyak hal. Tidak seharusnya kita terus dibebani perasaan yang tidak sehat seperti ini. Cara menghindari manipulasi emosional adalah dengan mengenali perasaan sendiri. Jika kita merasa terpaksa, tertekan, atau bersalah tanpa alasan jelas, mungkin ada permainan emosi yang sedang terjadi. Jangan takut berkata, "Tidak bisa," ketika memang tidak sanggup. Tidak semua hal harus kita turuti, dan tidak semua orang berhak menentukan bagaimana kita harus merasa. Ingatlah, Bapak dan Ibu berhak bahagia, tanpa harus selalu menuruti keinginan orang lain. Ketika kita mulai menetapkan batas, hidup terasa lebih ringan. Usia senja adalah waktu untuk menenangkan hati, bukan untuk dipermainkan oleh rasa bersalah yang tidak semestinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 tipe orang yang sebaiknya dijauhi, mungkin muncul pertanyaan di hati. Mengapa saya harus menjaga jarak? Bukankah sebagai orang tua, kita harus sabar menghadapi siapa saja? Benar, kesabaran itu penting. Tetapi menjaga jarak bukan berarti memutus silaturahmi. Menjaga jarak berarti melindungi diri dari beban emosi yang tidak perlu, terutama di usia senja ketika ketenangan adalah kebutuhan utama. Bapak dan Ibu harus tahu bahwa kondisi emosional di usia lanjut punya dampak langsung pada kesehatan fisik. Stres, tekanan, dan perasaan tertekan yang terus-menerus bisa memicu tekanan darah naik, membuat tidur tidak nyenyak, bahkan mempercepat penuaan sel. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal kesehatan. Menghindari orang-orang yang membawa drama, keluhan berkepanjangan, atau manipulasi emosional adalah bentuk keikhlasan dalam menjaga diri. Ada sebuah cerita dari Pak Darwis, 73 tahun, yang dulu tinggal serumah dengan saudara sepupunya. Sepupunya ini adalah tipe yang mudah marah, penuh keluhan, dan sering menuntut perhatian. Setiap hari rumah terasa seperti medan perang kecil. Bu Darwis berkata, "Saya tidak pernah tenang. Baru duduk 5 menit sudah ada komentar yang membuat jantung berdebar." Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal terpisah. Dalam waktu 3 bulan, tekanan darah Pak Darwis stabil, pola tidurnya membaik, dan wajahnya tampak lebih cerah. Bapak dan Ibu, perubahan sederhana seperti itu menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan terhadap kebahagiaan kita. Hati yang tenang membuat tubuh ikut tenang. Ketika hidup tidak lagi dipenuhi energi negatif dari orang sekitar,
Perlahan-lahan kita merasakan kembali nikmatnya bernapas lega, berjalan tanpa beban, dan berbicara tanpa khawatir disalahpahami. Menjaga jarak juga membuat kita lebih mudah melihat siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Ketika kita memberikan ruang untuk diri sendiri, kita memberi kesempatan bagi kedamaian untuk masuk. Hidup menjadi lebih ringan, langkah terasa lebih lapang, dan hubungan keluarga pun lebih harmonis karena kita tidak lagi membawa energi buruk dari luar ke dalam rumah. Jika segmen ini terasa bermanfaat, Bapak dan Ibu boleh bagikan kepada saudara atau teman yang mungkin sedang merasa lelah secara emosional. Dan jika berkenan, silakan subscribe Suara Senja TV agar tidak ketinggalan pembahasan lain yang menguatkan hati dan memberi ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak semua hubungan perlu diputus, tetapi beberapa memang perlu diberi batas. Namun seringkali kita ragu, kapan saya harus menjaga jarak? Apakah saya berlebihan? Sebenarnya tubuh dan hati kita sering memberi tanda, hanya saja kita tidak menyadarinya. Mengetahui tanda-tanda ini membantu kita menjaga ketenangan tanpa harus menyakiti siapapun. Tanda pertama adalah setiap selesai bertemu seseorang hati terasa lelah bukan lega. Bagi lansia, kelelahan emosi jauh lebih berat dibanding kelelahan fisik. Bila setelah bertemu seseorang kita merasa murung, gelisah, atau tidak semangat melakukan apapun, itu pertanda bahwa energi kita terkuras. Hati di usia senja lebih sensitif, sehingga kita perlu lebih cermat mengenali perubahan kecil ini. Tanda kedua, kita mulai takut bicara jujur karena khawatir disalahpahami atau dipermainkan. Dalam hubungan yang sehat, kita bisa bicara tanpa takut dihakimi. Tetapi, bila setiap kata terasa seperti harus dihitung, itu bukan hubungan yang menyehatkan, seperti kisah Pak Lukman 75 tahun, yang selalu berhati-hati berbicara dengan salah satu saudaranya. Saya takut salah ngomong sedikit saja, nanti melebar jadi masalah besar, katanya. Setelah ia mengurangi intensitas pertemuan, hidup terasa jauh lebih tenang. Tanda ketiga adalah munculnya rasa bersalah yang tidak wajar. Ketika orang lain kerap memanfaatkan kelembutan hati kita, sering muncul beban seolah kita harus terus memenuhi keinginannya. Padahal tidak semua hal harus kita tanggung. Bila rasa bersalah muncul tanpa alasan yang jelas, itu pertanda manipulasi halus sedang bekerja. Tanda keempat, kita merasa kehilangan diri sendiri. Misalnya, kita terpaksa mengikuti cara hidup orang lain, mengubah kebiasaan yang membuat kita bahagia, atau menahan pendapat demi menghindari konflik. Di usia senja, mempertahankan jati diri jauh lebih penting daripada memenuhi ekspektasi orang lain. Dan tanda terakhir, kita mulai kehilangan ketenangan di rumah sendiri. Rumah harusnya tempat paling aman, tempat kita meletakkan seluruh kepenatan. Bila energi negatif seseorang terbawa sampai ke rumah, dan memengaruhi hubungan kita dengan anak, cucu, atau pasangan. Inilah saatnya mengambil langkah bijak. Menjaga jarak dengan lembut dan penuh hormat. Menjaga jarak bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah bentuk kedewasaan seorang lansia dalam menjaga ketenangan batin. Karena hidup di usia senja bukan lagi tentang memperbanyak teman, tetapi mempertahankan kedamaian dalam diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tua merasa sungkan untuk menjaga jarak karena takut dianggap sombong atau tidak suka. Padahal menjaga jarak bukan berarti memutuskan hubungan. Menjaga jarak adalah cara untuk melindungi ketenangan hati agar kita tetap sehat, tetap bahagia, dan tidak mudah terbawa stres orang lain. Yang penting adalah bagaimana kita melakukannya dengan cara yang lembut. Langkah pertama adalah mengurangi intensitas pertemuan tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Tidak harus menolak secara keras, cukup perlahan-lahan mengatur waktu. Misalnya, jika biasanya bertemu setiap hari, kurangi menjadi 2 atau 3 kali seminggu. Jika biasanya membalas pesan dengan cepat, balaslah setelah beberapa waktu. Cara ini terlihat sederhana, tetapi sangat efektif untuk memberi ruang bagi diri kita. Langkah kedua adalah mengalihkan topik ketika pembicaraan mulai terasa berat. Bila seseorang mulai mengeluh atau membawa drama, kita bisa berkata, "Oh begitu ya, semoga nanti ada jalan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar cucumu?" Pengalihan ini membantu menjaga suasana agar tidak tenggelam dalam energi negatif. Kita tetap sopan tetapi tidak ikut larut.
Langkah ketiga mengatur batasan yang jelas tetapi tetap halus. Misalnya, bila seseorang sering meminta bantuan yang melelahkan, kita bisa berkata, "Saya bantu sebisanya ya, tapi mungkin tidak bisa setiap saat karena saya juga harus menjaga kesehatan." Kalimat seperti ini membuat kita tetap dihormati, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Langkah keempat adalah memperkuat lingkungan positif. Semakin kita dekat dengan orang yang membawa ketenangan, semakin mudah untuk menjaga jarak dari mereka yang membawa beban emosional. Lingkungan positif bisa datang dari tetangga baik, komunitas lansia, saudara yang suportif, atau teman sebaya yang bijak dalam berbicara. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, tetaplah mengedepankan sikap lembut. Tidak perlu membalas drama dengan drama. Tidak perlu menghadapi keluhan dengan keluhan. Cukup dengan diam yang elegan dan batas yang sehat. Dengan cara itu, kita menjaga marwah diri tanpa membuat orang lain merasa disingkirkan. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen ini membantu meringankan hati, silakan bagikan video ini kepada teman yang mungkin sedang menghadapi orang-orang yang menguras energi. Dan bila berkenan, subscribe Suara Senja TV, agar Bapak dan Ibu selalu mendapatkan pembahasan yang menenangkan dan penuh kebijaksanaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tua tidak menyadari betapa besar perubahan yang terjadi ketika mereka mulai berani memilih lingkungan yang lebih sehat. Mengurangi interaksi dengan orang-orang yang membawa beban emosional bukan hanya membuat hati lebih damai, tetapi juga benar-benar mengubah cara kita menjalani hari. Dampaknya tidak hanya terasa di pikiran, tetapi juga di tubuh dan hubungan keluarga. Salah satu perubahan yang paling cepat dirasakan adalah kualitas tidur yang membaik. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi kekesalan, kecemasan, atau konflik kecil, tubuh pun lebih mudah beristirahat. Banyak lansia yang saya temui mengatakan bahwa setelah menjaga jarak dari orang-orang yang sering membuat mereka stres, tidur mereka jauh lebih nyenyak. Dan Bapak Ibu pasti tahu, tidur yang baik adalah kunci kesehatan di usia senja. Dampak positif lainnya adalah kembalinya semangat untuk menjalani hari. Ketika hati tidak lagi terbebani, kegiatan kecil seperti menyapu halaman, merawat tanaman, atau berbelanja ke warung terasa lebih menyenangkan. Bahkan ada yang mulai menemukan hobi baru, mulai dari memasak, membaca, hingga menulis catatan harian. Pikiran yang tenang membuka banyak ruang untuk kreativitas dan kebahagiaan sederhana. Selain itu, Bapak dan Ibu akan merasakan hubungan keluarga yang lebih hangat. Ketika kita tidak lagi membawa emosi negatif dari luar, interaksi dengan anak, cucu, atau pasangan menjadi lebih rileks dan penuh kehangatan. Banyak cucu yang bahkan mengatakan, "Nenek sekarang lebih ceria ya," atau "Kakek sudah jarang marah-marah." Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah tanda bahwa hati Bapak Ibu sedang pulih. Perubahan besar lainnya adalah meningkatnya rasa percaya diri. Di usia senja, banyak orang yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Tetapi ketika kita mulai menetapkan batasan, memilih lingkungan yang sehat, dan berani berkata tidak, kita mulai merasa berdaya kembali. Kita sadar bahwa kebahagiaan bukan lagi ditentukan orang lain, tetapi oleh keputusan kita sendiri. Dan akhirnya Bapak dan Ibu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketenangan ini datang dari kesadaran bahwa tidak semua orang harus kita layani, tidak semua masalah harus kita dengarkan, dan tidak semua permintaan harus kita penuhi. Ini bukan egois. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Memilih lingkungan yang sehat adalah hadiah yang bisa Bapak Ibu berikan untuk diri sendiri. Di usia senja, hati yang damai adalah harta yang paling indah, dan itu dimulai dari keberanian untuk menjaga jarak dari orang yang membawa gelombang, serta mendekat kepada mereka yang membawa cahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah perjalanan panjang membahas 5 tipe orang yang perlu dihindari, satu hal penting yang harus kita ingat adalah bahwa ketenangan di usia senja bukan hadiah dari orang lain, melainkan keputusan kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa memilih siapa yang datang dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih siapa yang boleh tinggal di ruang hati dan pikiran kita. Inilah bentuk kebijaksanaan yang hanya dimiliki mereka yang sudah matang oleh pengalaman. Ketika kita berani menjaga jarak dari orang yang membawa kecemasan, drama, manipulasi, atau amarah, kita sedang membuka pintu bagi kedamaian yang lebih besar. Hati menjadi lebih ringan, tubuh lebih sehat, dan hubungan keluarga pun lebih hangat.
Tidak ada yang lebih berharga di usia ini selain hidup dengan kepala yang tenang dan langkah yang tidak terbebani oleh energi negatif dari luar. Sama seperti tanaman yang tumbuh subur bila lingkungan sekitarnya mendukung, begitu pula dengan kita. Lingkungan yang penuh tekanan membuat kita cepat layu, tetapi lingkungan yang damai membuat kita kembali bersinar. Banyak bapak dan ibu yang merasakan perubahan besar setelah mulai menata pergaulan. Mereka lebih sehat, lebih ceria, bahkan lebih mudah tersenyum. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan yang tepat. Dan yang paling indah adalah ketika bapak dan ibu mulai merasakan bahwa hidup kembali dalam kendali. Kita bisa menentukan kapan ingin beristirahat, kapan ingin bertemu orang, dan kapan ingin berkata tidak. Kebebasan seperti ini adalah bentuk kemewahan tersendiri di usia senja. Ini bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang menyaring mana yang membawa manfaat bagi hati. Jadi bapak dan ibu, jagalah lingkungan pertemanan seperti menjaga kesehatan. Pilih yang membuat hati tumbuh, bukan yang membuat hati runtuh. Pilih yang memberi ketenangan, bukan yang membawa kegelisahan. Biarkan hidup di usia senja menjadi babak yang paling damai, paling cerah, dan paling banyak mengajarkan kita tentang arti menghargai diri sendiri. Jika bapak dan ibu merasa rangkaian pembahasan ini bermanfaat, boleh bagikan video ini agar lebih banyak lansia lain merasakan ketenangan yang sama. Dan bila berkenan, silakan subscribe Suara Senja TV, supaya setiap hari Bapak Ibu mendapat teman baru yang selalu mengingatkan tentang kebijaksanaan dan ketenangan hidup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu damai dan dipenuhi keceriaan kecil yang menghangatkan hati.